Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Sky Sports, Stankovic tolak semua tawaran, ingin bertahan di Inter Milan. Masa depan Aleksandar Stankovic kembali menjadi salah satu perhatian dalam dinamika skuad Inter Milan. Di tengah berbagai rumor mengenai kemungkinan kepergiannya, gelandang muda tersebut justru dikabarkan telah mengambil keputusan tegas, yakni ingin tetap berada di Inter. Menurut laporan Sky Sport, Stankovic telah beberapa kali menyampaikan keinginannya kepada klub. Pemain kelahiran 2005 itu tidak tertarik meninggalkan Inter, baik melalui skema peminjaman maupun transfer permanen. Stankovic sudah beberapa kali menyampaikan bahwa dia tidak mau pergi, dia ingin bertahan. Dia telah menolak tawaran peminjaman maupun tawaran transfer permanen. Nanti, pada Januari, situasinya bisa dievaluasi kembali, jelas reporter Sky Sport. Keputusan itu menunjukkan ambisi Stankovic untuk memperjuangkan tempatnya di skuad utama Inter. Stankovic memilih bertahan dan mencoba meyakinkan pelatih Christian Chivu bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan bermain. Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sang pemain tidak ingin terburu-buru meninggalkan klub, yang telah menjadi bagian penting dari karirnya. Dengan bertahan, Stankovic memiliki kesempatan untuk terus berlatih bersama pemain-pemain senior dan beradaptasi dengan tuntutan sepak bola level tertinggi. Capello kritik Inter yang terlalu percaya diri lawan Monza, beruntung tak kebobolan 2-3 gol. Kemenangan Inter Milan atas Monza pada pertandingan pembuka Serie A, ternyata belum sepenuhnya meyakinkan Fabio Capello. Mantan pelatih asal Italia tersebut menilai Nerazzurri menunjukkan dua wajah yang sangat berbeda sepanjang pertandingan. Inter tampil kurang meyakinkan pada babak pertama dan bahkan dinilai beruntung karena tidak kebobolan lebih banyak. Berbicara kepada Sky Sport, Capello memberikan analisis tajam mengenai penampilan tim asuhan Christian Chivu. Menurutnya, Inter bisa saja sudah tertinggal dengan margin 2 atau 3 gol hanya dalam 45 menit pertama. Menurut Capello, persoalan utama bukan semata-mata kualitas permainan Inter, melainkan mentalitas ketika menghadapi lawan yang dianggap lebih lemah. Inter datang dengan status juara bertahan dan menghadapi Monza. Situasi tersebut mungkin membuat para pemain merasa pertandingan akan berjalan lebih mudah. Namun, sepak bola tidak bekerja seperti itu. Capello menilai ketika sebuah tim terlalu yakin akan menang dengan mudah, konsentrasi dan intensitas permainan dapat menurun. Kontrak Calhanoglu di Inter jadi sorotan, Galatasaray dan Fenerbahce siaga. Masa depan Hakan Calhanoglu bersama Inter Milan mulai menjadi perhatian serius. Gelandang asal Turki tersebut kini memasuki tahun terakhir kontraknya, dan belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan masa kerja dengan Nerazzurri. Kontrak Calhanoglu saat ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2027, jika tidak terjadi perubahan dalam beberapa bulan ke depan. Pemain berusia 32 tahun tersebut berpotensi meninggalkan Inter dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Situasi ini langsung menarik perhatian dua raksasa Turki, Galatasaray dan Fenerbahce, yang disebut telah memantau sang gelandang dengan serius. Menurut laporan terbaru La Gazzetta dello Sport, belum ada pembicaraan antara Inter dan Calhanoglu mengenai kontrak baru. Bahkan, hingga saat ini belum terdapat rencana konkret untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah Calhanoglu menyelesaikan musim bersama Inter, kemudian pergi pada tanggal 30 Juni tahun 2027 secara gratis. Meski demikian, situasi tersebut belum berarti Calhanoglu pasti meninggalkan klub. Untuk saat ini, fokus pemain dan Inter masih sepenuhnya berada di lapangan. Calhanoglu sendiri disebut memiliki tekad untuk mengakhiri karirnya bersama Nerazzurri dengan cara terbaik. Kontrak baru, bentuk pengakuan kualitas Francesco Pio Esposito. Media Italia menegaskan kontrak baru Francesco Pio Esposito merupakan bukti pengakuan kualitas. Inter Milan juga fokus perpanjang kontrak pemain lain.
La Gazzetta dello Sport menegaskan peran sentral Francesco Pio Esposito dalam skema Inter Milan musim ini, usai penampilan gemilangnya dalam laga pembuka Serie A melawan Monza yang diwarnai gol tumit indah. Pio Esposito dan 10 lainnya mungkin terdengar berlebihan untuk sistem permainan Christian Cifu yang dibangun atas prinsip pemain saling menggantikan. Namun fakta di lapangan justru mendukung pernyataan itu, tulis media tersebut. Faktanya lebih berbicara ketimbang kata-kata, dan faktanya menunjukkan bahwa di jantung Inter musim ini, sejak pramusim hingga laga perdana, selalu ada pemain termuda di lini serang. Seluruh laga uji coba dimainkannya sebagai starter, lalu debut musim reguler di mana sebelum laga dialah satu-satunya kepastian, dengan segudang kerja keras tanpa pamrih dan gol tumit yang memperkaya repertoar sang nomor 94. Dalam penampilan kemarin, ada semua unsur Pio Esposito, pengorbanan, perjuangan, semangat, terhapus sudah catatan pramusim tanpa gol. GDS menegaskan bahwa laga tersebut membuktikan betapa pentingnya peran Pio Esposito bagi Inter, terutama di tengah absennya Marcus Thuram dan kondisi Lautaro Martinez yang belum sepenuhnya prima. Romano ungkapkan, Inter Milan sudah hubungi sejumlah striker. Bursa transfer Inter Milan tampaknya belum sepenuhnya selesai. Meskipun sebagian besar pekerjaan utama telah dilakukan, klub masih membuka kemungkinan melakukan satu tambahan penting di lini serang. Nama penyerang kelima menjadi topik yang semakin sering dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Inter ingin menambah satu pemain ofensif untuk memberikan opsi tambahan bagi Christian Cifu, tetapi klub tidak berniat melakukan transfer dengan biaya besar. Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan perkembangan terbaru mengenai situasi tersebut melalui kanal YouTube-nya. Menurutnya, Inter memang telah melakukan kontak dengan sejumlah pihak untuk mencari penyerang, dan langkah tersebut dilakukan terlepas dari situasi Luis Henrique. Romano memastikan bahwa Inter tidak hanya sekadar mempertimbangkan kemungkinan tersebut di atas kertas. Nerazzurri disebut sudah melakukan sejumlah panggilan terkait pemain depan. Saya sudah mengatakan bahwa pembicaraan Inter dengan Roma mengenai Luis Henrique benar-benar telah berhenti. Namun, terlepas dari Luis Henrique, Inter sudah menghubungi beberapa penyerang, ujar Romano. Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pencarian pemain baru di lini depan merupakan agenda tersendiri bagi Inter. Dengan kata lain, kegagalan atau berhentinya negosiasi Luis Henrique tidak otomatis membuat pencarian penyerang kelima ikut berakhir. Inter bisa datangkan dua pemain lagi, ada potensi transfer last minute. Bursa transfer Inter Milan memasuki fase akhir, tetapi aktivitas Nerazzurri ternyata belum tentu selesai. Setelah melakukan sejumlah perubahan penting dalam skuad, klub masih membuka kemungkinan menghadirkan dua tambahan pemain sebelum mercato resmi ditutup. Selama beberapa hari terakhir, perhatian utama tertuju pada rencana Inter mencari penyerang kelima untuk melengkapi opsi di lini depan Christian Cifu. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa bukan hanya sektor ofensif yang sedang dipantau. Inter juga disebut masih mempertimbangkan kemungkinan melakukan transfer last minute di lini pertahanan, apabila muncul peluang yang dianggap tepat. Calciomercato melaporkan bahwa Inter masih berada dalam posisi waspada terhadap perkembangan pasar dalam beberapa hari terakhir. Klub disebut ingin memanfaatkan peluang yang muncul secara mendadak untuk meningkatkan kualitas skuad. Klub Nerazzurri tetap waspada jika ada peluang dalam beberapa hari ke depan. Mereka memantau situasi last minute untuk melengkapi dan meningkatkan sektor ofensif. Tetapi pertimbangan juga bisa dilakukan untuk lini pertahanan. Demikian laporan tersebut, artinya, Inter tidak hanya menunggu kesempatan untuk mendapatkan penyerang tambahan, lini belakang juga bisa mendapatkan wajah baru apabila manajemen menemukan pemain dengan profil yang sesuai kebutuhan Cifu. Al Jazeera serius kejar Aslani, kontak dengan Inter sudah berlangsung. Christian Aslani semakin dekat dengan pintu keluar Inter Milan, klub Uni Emirat Arab. Al Jazeera telah membuka kontak dan serius mengejar gelandang Albania tersebut. Seperti yang dilaporkan Sky Sport,
Al Jazeera telah bergerak serius untuk mendapatkan tanda tangan Aslani. Kontak antara kedua klub sudah dimulai dan pembicaraan transfer telah dibuka. Situasi ini bisa menjadi solusi yang selama ini dicari Inter untuk menyelesaikan masa depan Aslani. Jika sebelumnya nama sang gelandang hanya dikaitkan dengan sejumlah klub dan belum ada perkembangan nyata, kini muncul klub yang benar-benar menunjukkan keseriusan untuk membawanya pergi dari Italia. Al Jazeera tidak sekadar melakukan pendekatan awal, klub asal Abu Dhabi tersebut disebut telah memulai kontak dan membuka negosiasi dengan Inter. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan mereka terhadap Aslani cukup serius. Al Jazeera memang sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah. Aslani dinilai dapat memberikan kualitas teknis, kemampuan mengatur tempo permainan, serta pengalaman sepak bola Eropa yang dibutuhkan untuk memperkuat sektor vital tersebut. Bagi klub Uni Emirat Arab itu, mendatangkan pemain kelahiran 2002 seperti Aslani juga merupakan investasi untuk jangka menengah. Sementara bagi Inter, munculnya Al Jazeera pada fase akhir bursa transfer menjadi perkembangan yang sangat menarik. Tiga klub Liga Prancis tertarik boyong Mas Solin dari Inter Milan. Inter Milan masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar di bursa transfer musim panas 2026. Setelah aktivitas perekrutan dan sejumlah penjualan penting, Nerazzurri kini perlu mempercepat proses pelepasan pemain yang tidak masuk dalam rencana pelatih Christian Cifu. Dua nama yang berada di pusat perhatian adalah Yanis Mas-Solin dan Christian Aslani. Keduanya belum menjadi bagian dari skuad Inter untuk laga pembuka Serie A musim ini, dan saat ini sama-sama menunggu kepastian mengenai klub berikutnya. Menariknya, situasi kedua pemain tersebut cukup berbeda. Mas-Solin mulai mendapatkan perhatian dari sejumlah klub luar Italia, sedangkan Aslani justru menghadapi proses transfer yang jauh lebih rumit. Mas-Solin menjadi salah satu pemain yang masa depannya masih belum jelas di Inter. Gelandang berusia 23 tahun tersebut sebelumnya menjalani masa peminjaman di Modena, dan diharapkan dapat memanfaatkan pramusim untuk menunjukkan kemampuannya kepada Cifu. Namun, rencana tersebut tidak berjalan ideal. Cedera yang dialaminya ketika menjalani pemusatan latihan di Jerman membuat Mas-Solin harus menepi cukup lama. Kondisi tersebut membuatnya kehilangan kesempatan penting untuk tampil dan meyakinkan staf pelatih bahwa dirinya layak mendapatkan tempat di skuad utama Inter. Bahkan, Mas-Solin tidak mendapatkan nomor punggung untuk musim ini. Ia juga tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan pembuka Serie A. Inter Milan, bidik 8 besar Liga Champions musim ini. Inter Milan memasuki musim Liga Champions dengan target yang semakin tinggi, yakni menembus 8 besar. Undian fase Liga akan menjadi langkah pertama dalam perjalanan panjang tersebut. Dengan format baru yang melibatkan 36 klub, persaingan untuk lolos ke babak berikutnya tidak lagi sekadar ditentukan oleh grup tradisional. Undian fase Liga dijadwalkan berlangsung di Monaco pada Jumat, tanggal 28 Agustus pukul 0 waktu Indonesia Barat. Inter berada di pot pertama bersama sejumlah raksasa Eropa, PSG, Bayern Munchen, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Manchester City, dan Liverpool menjadi 8 tim unggulan lainnya. Komposisi tersebut memperlihatkan satu hal, Inter kini benar-benar dianggap sebagai salah satu kekuatan elit Eropa. Dalam format Liga Champions yang baru, status pot pertama memang tidak otomatis memberikan lawan mudah. Setiap tim tetap akan menghadapi klub dari berbagai pot dalam fase Liga. Namun, berada di antara 9 unggulan teratas tetap memiliki nilai simbolis dan kompetitif yang besar. Inter masuk ke jajaran tersebut berkat performa luar biasa dalam beberapa musim terakhir. Nerazzurri merupakan finalis Liga Champions pada 2023 dan 2025, sekaligus menunjukkan konsistensi di level tertinggi Eropa. Tak ada kontak antara Inter dengan Chiesa, Ausilio pantau opsi lain. Rumor mengenai transfer Federico Chiesa ke Inter Milan kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir.
Nama winger Italia tersebut semakin sering dikaitkan dengan Nerazzurri setelah dirinya tidak masuk skuad Liverpool untuk pertandingan melawan Newcastle. Namun, di tengah derasnya spekulasi, situasi sebenarnya ternyata berbeda. Menurut informasi terbaru dari Interista.it, belum ada kontak antara Inter dan Chiesa. Nerazzurri sejauh ini tidak menunjukkan ketertarikan konkret terhadap pemain berusia 28 tahun tersebut, meskipun masa depannya di Liverpool semakin tidak jelas. Kondisi ini membuat rumor Chiesa ke Inter masih sebatas spekulasi pasar, bukan negosiasi yang sedang berlangsung. Tidak dipanggilnya Chiesa untuk pertandingan melawan Newcastle, memang kembali memicu rumor mengenai masa depannya. Absennya sang pemain disebut berkaitan dengan persoalan fisik. Tetapi situasi di Liverpool juga membuat kemungkinan kepergian Chiesa semakin terbuka. Winger Italia tersebut dikabarkan siap mencari tantangan baru. Setelah kesulitan mendapatkan peran konsisten di Inggris, Liverpool sendiri disebut membuka kemungkinan untuk melepas Chiesa dengan harga sekitar 20 juta euro. Yohan Boni masuk kandidat pengganti Keane di Fiorentina. Fiorentina menghadapi beberapa hari terakhir bursa transfer musim panas dengan situasi yang cukup rumit. Setelah mengawali Serie A dengan kekalahan telak dari Roma, La Viola kini harus mengambil keputusan penting mengenai masa depan Moise Kean. Penyerang tim nasional Italia tersebut disebut telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Como melalui agennya. Namun, proses transfer belum dapat dilanjutkan karena Fiorentina dan Como masih harus menemukan titik temu mengenai nilai transfer sang striker. Fiorentina sendiri memasang valuasi sekitar 40 juta euro termasuk bonus untuk Kean. Klub tidak ingin melepas pemain andalannya tanpa terlebih dahulu memastikan adanya pengganti dengan kualitas yang dianggap sepadan. Situasi inilah yang membuat sejumlah nama mulai masuk radar Fiorentina. Menurut laporan La Nazione, Fiorentina sedang mengevaluasi beberapa opsi apabila Kean benar-benar meninggalkan klub. Nama-nama yang muncul cukup menarik. Ada Mauro Icardi, Ange Yohan Boni, Emmanuel Emega, Liam Delap, dan Joshua Zirkzee. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah Boni. Striker Inter tersebut sudah dikaitkan dengan Fiorentina dalam beberapa hari terakhir. Penyerang asal Prancis itu menjadi salah satu pemain yang berpotensi menarik minat klub Serie A, yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Tak ada tawaran untuk Luis Henrique, Inter bisa gagal datangkan penyerang kelima. Inter Milan sebenarnya masih memiliki satu target penting sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup, yakni mendatangkan penyerang kelima dengan karakteristik berbeda dari pemain yang saat ini tersedia. Namun, rencana tersebut kini menghadapi kendala serius. Nama yang menjadi pusat persoalan adalah Luis Henrique. Winger asal Brasil tersebut sudah masuk daftar pemain yang berpotensi dilepas Inter. Rencana awal manajemen cukup jelas, menjual atau melepas Henrique untuk membuka satu slot dalam skuad, kemudian menggunakan ruang tersebut untuk mendatangkan penyerang dengan kemampuan berbeda. Masalahnya, hingga kini belum ada tawaran konkret untuk Luis Henrique. Kondisi tersebut membuat rencana transfer terakhir Inter berada dalam situasi sulit. Salah satu klub yang sebelumnya menunjukkan ketertarikan terhadap Luis Henrique adalah AS Roma. Negosiasi sempat bergerak dan bahkan ada indikasi bahwa kedua pihak semakin dekat. Namun, kesepakatan final tidak pernah tercapai. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pembicaraan antara Inter dan Roma kini praktis mengalami kebuntuan.